Saat Perang Uhud berkecamuk, Wahsy bin Harb menarget paman Nabi Muhammad, Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib adalah seorang paman dan sekaligus sahabat Nabi Muhammad. Dalam Perang Badar, lelaki yang berjulukan Singa Allah itu berhasil menghabisi banyak musuh, di antaranya adalah Syaibah bin Rabi'ah. Pertempuran Badar merupakan kemenangan gemilang muslimin dan sekaligus kekalahan yang memalukan bagi musyrikin Makkah. Sekitar setahun sesudah itu, para tokoh Quraisy memaklumkan penyerbuan terhadap Madinah. Inilah mulanya Perang Uhud. Di Makkah, dibentuklah sebuah pasukan besar. Mereka dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Tokoh Quraisy ini memutuskan untuk mengikut sertakan para wanita, yang keluarga mereka telah terbunuh dalam Perang Badar dahulu. Ini untuk menggelorakan semangat prajurit dalam berperang. Di antara para wanita yang pertama-tama mendaftarkan diri adalah Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan bin Harb. Ayahnya, Utbah bin Rabfah dibunuh oleh Ubaidah bin Harits, pamannya, Syaibah bin Rabi'ah tewas di tangan Hamzah bin Abdul Muthalib dan saudaranya, Al-Walid bin Utbah mati di tangan Ali bin Abi Thalib. Semuanya tewas di medan Badar. Karena itu dendam Hindun sangat besar terhadap kaum muslimin, terutama Hamzah bin Abdul Muthalib. Wanita ini pun mengadakan semacam sayembara, yakni, siapapun yang berhasil membunuh paman Nabi itu akan diberi harta dalam jumlah besar. Apabila seorang budak yang melakukannya, maka ia akan dibebaskan. Di Makkah, seorang budak, Wahsy bin Harb, juga menyimpan dendam pada muslimin, sebab pamannya yang bernama Tuaimah bin Adi tewas dalam Perang Badar melawan umat Rasulullah. Maka, hamba sahaya milik Jubair bin Mut'im itu selalu mencari-cari kesempatan untuk melampiaskan dendamnya. Gayung bersambut, ketika pasukan Quraisy akan berangkat, Jubair bin Mut'im berkata kepada Wahsy, "Wahai budakku, maukah engkau bebas dari perbudakan?" "Bagaimana caranya?" tanya Wahsy. "Bila engkau berhasil menewaskan Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Muhammad yang telah membunuh pamanmu, Tuaim bin Adi, dan juga Syaibah bin Rabi'ah, maka engkau kubebaskan dari perbudakan," kata Jubair. "Siapa yang menjamin kebebasanku bila aku berhasil?" tanya Wahsy. "Keluarga Abu Sufyan bin Harb yang akan melakukannya." Wahsy pun setuju dengan perjanjian tersebut. Ia lalu dipertemukan dengan Hindun. Di hadapan istri Abu Sufyan tersebut, ia menunjukkan kemampuan hebat dalam melempar lembing dan membidik sasaran. Maka berangkatlah lelaki berkulit gelap itu bersama-sama dengan pasukan Quraisy. Ia berada di belakang pasukan bersama para wanita karena ia tidak terlalu mahir berperang. Hanya saja, kemahirannya melempar lembing sungguh luar biasa. Lemparannya tidak pernah meleset sedikit pun dari sasaran. Setiap kali bertemu dengan Wahsy, Hindun selalu melihat ke arah lembingnya yang berkilat-kilat kena sinar matahari, sembari berkata, "Wahai Abu Dasamah, sembuhkanlah luka hati kami, tuntutkan bela dari Muhammad atas kematian bapak, paman, dan saudara kami." Ketika dua pasukan bertemu, Wahsy keluar dari tenda dan mengincar Hamzah dengan diam-diam. Ia memang telah mengenalnya sebelum itu. Tidak sulit bagi siapapun untuk mengetahui siapa Hamzah bin Abdul Muthalib, karena dia selalu memakai bulu burung unta di kepalanya sebagai tanda kepahlawanan seperti lazimnya orang Arab waktu itu. Memang, tidak lama kemudian, Wahsy melihat Hamzah maju bagaikan unta kelabu, merobohkan lawan-lawannya dengan pedang tanpa hambatan. Tidak ada yang berani menghadang atau berdiri di hadapannya. Sementara itu, Wahsy berdiri di balik sebuah batu besar, menunggu Hamzah mendekat ke arahnya. Tiba-tiba seorang penunggang kuda pasukan Quraisy yang bernama Sibah bin Abdul Uzza datang dan menantang Hamzah ke arah Wahsy. "Lawanlah aku, wahai Hamzah, kemarilah," tantang Sibah. Hamzah menoleh lalu melompat ke arah Sibah, tangannya bergerak memukulkan pedang. Sekali tebas Sibah jatuh tersungkur bermandikan darah di hadapan Hamzah. Wahsy mengambil ancang-ancang dengan posisi yang tepat sambil membidikkan lembingnya. Setelah dirasa mantap, ia lemparkan senjata tersebut ke arah Hamzah. Lembing melesat ke depan dan tepat mengenai perut Hamzah bagian bawah. Pahlawan Islam yang dikenal dengan Singa Allah itu melangkah berat kira-kira 2 langkah.
kemudian jatuh dengan lembing bersarang di tubuhnya. Wahsy tidak bergerak dari tempat persembunyiannya. Setelah yakin Hamzah benar-benar tewas, baru ia mendatangi tubuh Hamzah dan mencabut lembingnya lalu kembali ke perkemahan karena tidak ada kepentingan selain itu. Pertempuran berkecamuk dengan sengitnya, korban pun mulai berjatuhan. Tatkala tentara kaum muslimin mengalami desakan hebat, Hindun dan beberapa wanita lainnya keluar dari perkemahan, lalu melangkah di antara mayat-mayat yang bergelimpangan. Satu persatu ia bedah perut dan ia congkel mata mereka, sedangkan hidung dan telinga, ia potong lalu dibuatnya menjadi kalung dan ia pakai. Hati Hamzah bin Abdul Muthalib ia kunyah dan muntahkan kembali. Jalan pertobatan. Usai perang Uhud, Wahsy kembali ke kota Makkah bersama rombongan tentara Quraisy. Sampai di Makkah, ia pun dibebaskan oleh Jubair sesuai dengan janjinya. Sejak saat itu, Wahsy bebas dari perbudakan dan merdeka. Hari-hari terus berlalu, kaum muslimin yang berada di Madinah kian bertambah. Pasukan mereka semakin kuat dan besar, semakin bertambah kekuatan kaum muslimin, semakin besar kekhawatiran Wahsy, kegelisahan dan ketakutan semakin menghantuinya. Tatkala kaum muslimin berhasil menguasai kota Makkah, Wahsy melarikan diri ke kota Taif mencari tempat yang aman. Namun hanya beberapa saat saja, penduduk Taif pun menyatakan diri masuk Islam. Wahsy bingung hendak lari kemana. Penyesalan datang menghinggapi dirinya, bumi yang luas terasa sempit. Dalam keadaan seperti itu, seorang sahabat menasihatinya, percuma saja engkau melarikan diri, Wahsy, demi Allah, Muhammad tidak akan membunuh orang yang masuk agamanya dan mengakui kebenaran Allah dan Rasul-Nya, ujar sahabat tersebut. Mendengar nasihat itu, Wahsy berangkat ke Madinah. Di hadapan Rasulullah ia menyatakan diri masuk Islam. Namun, begitu mengetahui Wahsy adalah pembunuh pamannya, Hamzah, Rasulullah memalingkan mukanya dan tidak mau melihat wajah Wahsy. Sebabnya bukan lantaran dendam, melainkan bahwa beliau selalu terkenang akan nasib pamannya tercinta kala melihat rupa mualaf tersebut. Walaupun Wahsy tahu bahwa Islam menghapus dosa-dosanya yang telah lalu, tapi ia tetap menyesal. Ia tahu, musibah yang ia timpakan kepada kaum muslimin saat itu sangat besar dan keji. Ia telah membunuh seorang pahlawan Islam secara licik dan tidak jantan. Karena itu, Wahsy selalu menunggu kesempatan untuk menebus dosanya. Setelah Rasulullah wafat, pemerintahan beralih ke tangan Abu Bakar Siddiq, di bawah pimpinan Musailamah, Bani Hanifah dari Najd, murtad dari agama Islam. Khalifah Abu Bakar menyiapkan bala tentara untuk memerangi Musailamah dan mengembalikan Bani Hanifah ke pangkuan Islam. Wahsy tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Bersama pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, ia berangkat ke medan Yamamah. Tidak lupa lembing yang ia pakai untuk membunuh Hamzah. Ia bawa, dalam hati ia bersumpah akan membunuh Musailamah atau ia tewas sebagai syahid. Ketika kaum muslimin berhasil mendesak Musailamah dan pasukannya ke arah kebun maut, Wahsy termasuk salah seorang yang selalu mengintai nabi palsu itu. Saat Al-Bara bin Malik berhasil membuka pintu gerbang pertahanan musuh, Wahsy dan kaum muslimin tumpah ruah menyerbu markas Musailamah. Seorang Ansar turut mengincar Musailamah seolah-olah tidak boleh ada orang lain yang mendahuluinya. Wahsy bin Harb melompat ke depan. Setelah berada dalam posisi yang tepat, ia bidikkan lembingnya ke arah sasaran. Begitu dirasa tepat, Wahsy melemparkan senjatanya. Lembing melesat ke depan mengenai sasaran. Pada saat yang sama, prajurit Ansar yang sejak semula turut mengincar, melompat secepat kilat dan memukul leher Musailamah dengan pedangnya. Hanya Allah lah yang maha tahu, siapa sebenarnya yang membunuh Musailamah, Wahsykah atau prajurit Ansar itu. Jika benar yang membunuhnya adalah Wahsy, berarti ia telah menebus kesalahannya, membunuh paman Nabi dalam perang Uhud.